Puji Tuhan, kita ada malam hari ini yang ada di seputaran tempat ini, yang lagi dengar melalui Radio Shalom dan juga yang nonton di YouTube atau Facebook. Ya, salam kasih buat semuanya, salam sehat buat semuanya. Bersyukur malam hari ini kita ada di dalam ibadah perayaan hari ulang tahun yang ke-11 Bumi Yutobelo. Karena ini renungan bukan khotbah, ya. Biasanya kalau saya berkhotbah 45 sampai 1 jam, tapi saya juga diingatkan oleh panitia waktu kita terbatas. Saya berharap tidak lebih dari 25 menit atau paling maksimal 30 menit. Di akhir khotbah ada satu momen yang penting. Kenapa kami harus undang para orang tua yang anak-anaknya terlibat dalam pelayanan Booming Youth? Karena di akhir khotbah nanti mereka sudah dibagikan selembar kertas menuliskan apa cita-citanya, dan itu nanti dimasukkan di dalam kotak doa. Lalu ya, saya bersama istri sebagai pembina akan terus mendoakan. Kita juga akan bawa ke studio sehingga teman-teman hamba Tuhan juga akan doakan. Saya tidak tahu, mungkin ada yang menulis di situ punya cita-cita jadi Bupati Halmahera Utara, Halmahera Barat, mau jadi menteri, ya, mau jadi presiden di 15-20 tahun ke depan. Why not? Kenapa tidak? Amin. 15-20 tahun kemudian saya percaya Indonesia orang Kristen akan menjadi mayoritas. Gerakan penginjilan begitu kuat, kekristenan begitu menanjak, dan mungkin ketika kalian pada usia-usia seperti papi, mami, saat itu kondisi kita sudah berbeda. Kita mungkin sudah menjadi mayoritas, dan untuk menjadi seorang presiden di republik ini, gubernur dan lain sebagainya, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu nanti di akhir khotbah, silakan yang anak-anak yang belum tulis, kami juga tidak tahu, ya. Mungkin bapak ibu sebagai orang tua juga tidak tahu. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi ini dan itu. Sebentar akan dimasukkan di kotak doa, dan mulai kita akan doakan mereka. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saudara-saudara, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang ada di sini, yang ada di rumah, yang lagi nonton kami, lagi dengar kami. Saya hanya ingin, karena waktunya singkat, maka hanya ada satu ayat yang saya mau bagikan buat kita secara garis besar. Ada poin-poin penting yang saya mau bagikan untuk kita di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10, firman Tuhan yang pasti sudah sering kita dengar, ya. Pencuri datang hanya, ya, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, sekali lagi, pencuri datang hanya membunuh, mencuri dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia sedang berbicara tentang satu tema besar, yaitu Yesus sebagai gembala. Ya, dia adalah gembala yang baik. Kalau kita lihat di ayat 1 dan seterusnya sampai selesai di ayat 15 ke 16 itu secara jelas Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala. Tema perikopnya juga di sini gembala yang baik, ya. Nah, pada ayatnya yang ke-10 ini jadi sangat menarik. Sebelum kita masuk ke sana, Bapak Ibu, saudara-saudari yang anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu karakter sifat dari seorang gembala. Gembala itu adalah orang yang bertugas, berprofesi untuk apa? Untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi domba-domba yang dia jaga. Itu satu. Yang kedua, seorang gembala itu adalah sosok profesi dari orang yang mau melindungi domba-dombanya. Jadi Yesus memberikan gambaran tentang dirinya yang adalah sosok atau pribadi yang apa? Yang mau menyediakan, yang mau menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menjadi pengikutnya. Sekaligus juga Yesus mau menyatakan kepada orang-orang pada waktu itu, murid-muridnya, dan juga kepada kita, bahwa dia adalah orang, dia adalah sosok, dia adalah pribadi yang bertanggung jawab.
terhadap keselamatan kita, terhadap kehidupan kita, terhadap apa yang kita butuhkan. Sehingga ayat 10b itu dia bilang, aku datang supaya mereka, orang-orang yang lagi mendengar saat itu, termasuk kita-kita ini yang adalah pengikut Tuhan Yesus, anak-anak Booming Youth, Yesus bilang, saya datang supaya mereka itu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Orang Kristen ditakdirkan, ini berdasarkan apa yang Yesus katakan, untuk selalu hidup di dalam kelimpahan jasmani dan juga rohani. Ya, orang Kristen tidak boleh berpikir bahwa sepanjang hidupnya dari lahir sampai masuk dalam tanah, hendaklah kau iringi pikul salib. Pikul salib selama-lamanya, tidak pernah menikmati kehidupan yang diberkati, kehidupan yang sukses. Bukan itu yang Yesus mau. Ya, karena itu dia bilang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi saudara perhatikan, ada ayat sebelumnya di situ, bukan ayat, perikop di atasnya di bagian A. Di situ dibilang, pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan inilah cara, inilah strategi dari pencuri itu. Bapa pendusta itu, yaitu iblis, yaitu tujuan akhir dari kita adalah kecelakaan, ya, adalah kebinasaan, binasa dalam kehidupan di atas dunia ini dan juga binasa setelah kita mati. Itu tujuan iblis. Berarti ada bertentangan, ya. Apa ada dua hal yang terjadi di sana. Di satu sisi iblis datang untuk mencari, membinasakan, menghancurkan masa depan orang-orang percaya, menghancurkan masa depan anak-anak muda, menghancurkan, membinasakan rancangan Tuhan yang luar biasa bagi anak-anak Booming Youth. Karena dia tahu dia berada pada posisi seperti apa. Dia adalah sosok makhluk yang mendapatkan hukuman karena ketidaktaatan. Saudara, secara singkat, kalau kita lihat apa yang ada di dalam kitab Kejadian waktu penciptaan, ya, Kejadian 1 ayat 26 dan 27, ada keunikan, ada kehebatan yang dimiliki oleh orang-orang percaya, oleh manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Secara garis besar, karena saya bilang tadi saya tidak akan menggali terlalu dalam karena dikasih waktu juga agak terbatas. Kalau saudara perhatikan Kejadian 1 ayat 26 dan 27, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, ada hal-hal yang mungkin selama ini belum pernah kita mengerti, ya, yang selama ini belum kita mengerti. Tuhan Allah menciptakan segala apa yang ada, langit, bumi, segala macam. Tetapi tahukah saudara bahwa hanya terhadap manusia saja Tuhan memberkati? Ya, ayat kalau bisa ditunjukkan, silakan ditunjukkan, saya di slide. Tidak perlu dibaca, dilihat ya. Saudara lihat ayat 26, Tuhan memberkati. Jadi ketika dia menciptakan anjing, dia menciptakan bintang, dia menciptakan tumbuhan, dia tidak memberkati. Hanya kepada manusialah waktu Tuhan menciptakan itu dia memberkati. Karena itu saudara dan saya seharusnya percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Kalau kita percaya kita orang diberkati, masa sih masa depan kita tidak jelas? Bukan begitu maunya Tuhan atas hidup kita, termasuk untuk kalian anak-anak Booming Youth yang terlibat dalam pelayanan bersama. Sadari ini, ya, ini Tuhan memberikan, Tuhan memberkati. Lalu yang kedua apa? Dia berikan kuasa. Ada kuasa, ada power. Karena itu orang-orang percaya, orang Kristen, dan ini selalu saya dan istri katakan kepada anak-anak muda, kalian ke depan harus menjadi orang-orang yang punya kuasa dalam segala aspek. Tuhan sudah berikan, ya, di ayat 26 di situ, memberikan kuasa. Kita berkuasa atas segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Luar biasa. Kedua ini, jadi selain kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, kita diberikan kuasa, kita diberikan power,
Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berkuasa atas dunia ini. Sehingga apa? Kalau Tuhan berkata kepada Musa, orang-orang Israel, aku menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. Saya dan istri selalu mendoakan anak-anak yang bersama kami ini ke depan bukan jadi ekor, jadi kepala. Itu yang menjadi doa kami. Dan saya berharap di dalam lembaran doa ada yang tulis, tahun ke depan saya mau jadi Bupati Halmahera Barat, Halmahera Utara, jadi Gubernur Maluku, jadi Presiden RI. Why not? Tidak mungkin bagi Tuhan. Yang kedua ini, ya, yang kedua yang lalu di ayat 28, saya tadi 27 dan 28 ya. Di situ jelas dikatakan bahwa apa? Selesai Tuhan menciptakan manusia, Dia berkata, kalau yang lain, Dia berkata, ya Tuhan melihat bahwa apa yang Dia sudah ciptakan baik. Tetapi terhadap manusia Dia bilang apa? Manusia dinilai apa? Amat sangat baik. Berarti kita ini adalah orang-orang yang spesial. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus dulu. Saudara, orang spesial. Anak-anak muda, pemimpin, walaupun pendidikanmu tidak sampai tinggi, walaupun engkau tidak pernah sampai mengenyam pendidikan, karena orang tuamu yang punya ekonomi terbatas, pendidikan tinggi maksud saya, manusia, tetangga-tetanggamu, teman-teman sekolahmu mungkin bilang, orang pandang engkau dengan sebelah mata. Tetapi Tuhan bilang, aku menciptakan engkau, lahir lewat rahim mamamu, engkau sungguh amat baik. Iblis tahu itu, saudara. Iblis tahu, karena itu dia apa? Dia datang, ya, dia mau mencuri, lalu dia bunuh, lalu dia binasakan. Karena apa? Karena kita ini spesial, diciptakan dengan sungguh amat baik. Karena kita ini dikasih kuasa oleh Tuhan. Karena kita ini, ya, Dia memberikan kita kemampuan untuk bertindak, untuk melakukan segala sesuatu. Dan karena kita ini sudah diberkati sejak awal, maka iblis tidak senang itu, sehingga dia akan berusaha melakukan berbagai macam cara supaya kita binasa, supaya kita hancur. Saya mau bilang untuk anak-anak muda yang ada di dalam ibadah syukur pada malam hari ini, ya, iblis tahu bahwa engkau akan Tuhan jadikan orang yang hebat ke depan. 15, 20, 25 tahun ke depan Tuhan sudah merancangkan, ya, Tuhan merancangkan engkau dalam posisi yang sungguh amat baik. Amin. Tuhan tidak merancangkan engkau akan menjadi seorang gembel, seorang pengemis, seorang narapidana. Itu bukan rancangan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan punya rancangan yang spesial, yang luar biasa. Karena memang dari awal ketika engkau lahir dari rahim ibumu, itu Tuhan sudah bilang, aku memberkati dia, aku sudah memberikan dia kuasa, seperti dalam Kejadian. Lalu Tuhan apa di situ? Tuhan bilang, aku membuat dia sungguh amat baik. Lalu Tuhan bilang, anak ini yang lahir dari keluarga A sungguh amat baik. Masa sih Tuhan mau membuat kehidupan anak itu ke depan susah? Saya bilang tadi, oke, orang Kristen pikul salib, ya, ada saat-saat di mana mungkin kita akan mengalami sedikit kondisi yang menurun. Itu yang orang biasa bilang pikul salib. Ya, kita pikul salib Yesus. Tetapi saya tidak percaya kalau pikul salib itu dari lahir sampai mati kita begitu terus. Karena kita akan bilang Tuhan Yesus berbohong. Karena Dia mengatakan di sini supaya mereka punya hidup dan hidupnya dalam kelimpahan. Karena itu, kalian yang mau tulis pokok-pokok doa, cita-cita ke depan, jangan cuma tulis yang bawahan-bawahan, yang kecil-kecil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan.
Sekali lagi Papi, saya bilang, tidak ada yang tidak. Tuhan mau menjadikan kalau kamu seorang tentara, itu sampai setingkat punya bintang di punggungmu. Ya, amin. Ya, bukan nanti siap enggak. Ya, memang akan ada proses ke sana. Tetapi saya mau bilang, tujuan akhir Tuhan untuk hidupmu seperti itu. Demikian juga kalau Tuhan mau jadi engkau seorang polisi, ke depan itu yang Tuhan rancang itu yang paling baik. Saudara nonton kesaksian dari wakil Kasat, wakilnya yang sekarang itu Jenderal Andika Perkasa, punya wakil itu orang Papua. Ya, itu orang Papua. Jenderal siapa namanya, bintang 3. Saudara dengar dia punya kesaksian? Dia orang dari kampung di pelosok di Papua. Jadi buruh, sudah tidak tahu dia mau lulus SMA, dia bingung dia buruh angkat-angkat semen di satu toko. Tiba-tiba di sana kan waktu dia masuk polisi kan, tentara kan, belum ada HP, belum ada kita kirim-kirim gambar penerimaan calon admil segala macam. Jadi ditempel di dinding gudang. Ini kan angkat semen, buruh kasih. Dan ya waktu itu kalau dengar kesaksian dia bilang, saya ini orang Papua dari kampung. Ya, dari sisi tampang mungkin saya ini dipandang remeh orang dari suku-suku lain. Ini tidak ada harapan kalau kesaksiannya. Kalau saudara masih bisa nonton di YouTube, kalau mau terinspirasi dengan itu boleh. Lalu dia lihat, bayangkan bagaimana Tuhan mengatur. Karena memang Tuhan menciptakan Letnan Jenderal itu untuk menjadi wakil kepala staf angkatan darat sampai akhirnya. Bukan cuma yang siap komandan, main-main di perintah. Nah akhirnya dia melihat ada tempel kertas di dinding. Waktu dia lagi istirahat capek, siang habis angka semen, lalu kemudian dia istirahat karena capek, dia lihat ada penerimaan. Lalu dia berpikir, waduh ini kalau penerimaan ini bagaimana? Saya ini orang tidak punya uang. Saya orang tua mau ini saja setengah mati, tidak mungkin. Apalagi pendidikannya di Jawa, dia tidak tahu kalau itu adalah sekolah militer calon perwira. Dia coba-coba, dia datang, lalu Tuhan menggunakan berbagai cara mempertemukan dengan orang-orang yang sebelumnya dia tidak kenal. Akhirnya dia bisa berangkat, dibiayai, dia kuliah, segala macam cara Tuhan lakukan. Karena Tuhan punya rancangan akhir dari kehidupan dia ini, itu bukan hidup terus-menerus jadi buruh sampai akhir hidupnya. Tuhan lagi merancangkan bahwa engkau akan, di pundakmu akan ada 3 bintang, karena engkau akan menjadi orang kedua di TNI Angkatan Darat. Kalau mau dipikir, orang Papua dari kampung yang begitu rupa jauhnya, tapi akhirnya bisa mencapai posisi seperti itu. Ini karena apa, saudara? Karena memang saya mau mempertegas di sini untuk kita semua. Tuhan Yesus sebagai gembala, dia bilang, aku datang supaya kamu, supaya mereka, supaya anak-anak Booming Youth ini punya hidup, dan hidupnya itu penuh kelimpahan. Kelimpahan itu bukan cuma soal makan melimpah. Tuhan akan berikan pangkat, Tuhan akan berikan posisi, Tuhan akan berikan status sosial yang berlimpah, yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh dunia ini. Sekalipun mungkin engkau bilang, iya Papi, tapi saya ini kan orang tua terbatas, saya punya pendidikan terbatas, tidak tahu setelah SMA ini mau kemana, bagaimana bisa? Wah, itu terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan yang seperti dia mengubah telapak tangan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Persoalannya banyak. Sebenarnya Tuhan mau merancang saya dan istri itu, ya. Mungkin Bapak Ibu barangkali, Bapak Ibu sebagai orang tua terhadap anak-anak ini, ketika mereka melawan, mereka nakal, ketika mereka mungkin baku marah, mungkin Bapak Ibu punya pandangan secara visual di dalam otak itu barangkali, gimana ini ke depan barangkali
begini, hal-hal yang buruk. Tetapi berbeda dengan saya dan istri. Ya, Bapak Ibu, kalau kadang saya melayani mereka di ibadah hari Sabtu, saya selalu tekankan mereka semuanya anak-anak muda sambil menangis. Tapi saya harap malam ini tidak ada yang menangis. Mereka menangis. Saya yakinkan mereka, karena saya dan istri memandang, melihat dalam pandangan kami yang tadi penyanyi-penyanyi di sini banyak orang, ke depan mereka itu orang-orang hebat. Ini saya bilang sama istri, suatu saat orang lagi nonton YouTube berita, mereka yang pernah ada sama-sama di sini dilantik jadi ini, dilantik jadi itu, menjadi pengusaha sukses, menjadi ilmuwan, penemu dan lain-lain. Karena memang Tuhan merancangkan yang seperti itu. Oke lah, kalau sekarang mungkin orang tua kita sudah ada pada posisi ya, kehidupan sudah apa adanya seperti ini, ya mari kita mempercayai janji Tuhan ini. Yesus adalah gembala. Saya mau bilang, keberhasilan, kesuksesan seseorang itu, kesuksesan anak-anak tidak ditentukan dari status sosial, dari harta, dari jabatan orang tuanya. No, tidak ada itu. Keberhasilan ditentukan oleh apa yang Yesus janjikan ini. Jadi ini yang harus dipercayai. Jadi sekalipun bapakmu itu hanya seorang petani, seorang buruh, seorang nelayan, tapi saudara harus punya mimpi-mimpi yang besar ke depan. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong. Ya, saya selalu di mana-mana saya selalu bersaksi. Sebuah kebanggaan. Orang tua saya, papa saya itu kalau pendidikan tamat SMP, sekolah menengah kesehatan, kayak SMK tapi di bawah SMP, hanya lulusan itu. Tetapi mengapa? Ya, saya tidak berbangga, tapi paling tidak sedikit dengan kami saudara bersaudara lumayan lah. Tuhan memberkati, bukan karena apa? Karena orang kaya. Karena ternyata banyak orang punya uang, banyak pejabat, anaknya masuk lapas, anaknya bikin masalah, ini dan lain sebagainya. Akhirnya kehidupannya seperti apa? Justru lebih miris, lebih menyedihkan dari anak-anak, dari orang-orang anak-anak yang orang tuanya hidupnya sederhana. Karena itu di malam hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, kami selalu mendidik, mengajar mereka. Agak ketat memang Bapak Ibu, karena ayat ini malam ini baru saya terbuka untuk semuanya. Mereka kadang-kadang bilang papi dan mami sangat ekstrim, fanatik, ya, sangat seperti ahli-ahli Taurat. Masa wadayut seperti ini kok dilarang pacaran. Bapak Ibu yang anak-anaknya ada, kalau Bapak Ibu punya anak pacaran di rumah dan kami tidak tahu, itu sangat disayangkan karena memang kami larang. Karena ini firman sudah bilang, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan dia biasa pakai situasi pacaran itu untuk menjatuhkan anak-anak muda. Sehingga mungkin yang Tuhan sudah rancang anak ini ke depan menjadi seorang dokter ahli yang akan bekerja di Jakarta. Tuhan punya rancangan seperti itu, tetapi karena terbawa dengan tipu muslihat iblis, menghamili anak orang dalam pacaran atau hamil, akhirnya apa yang terjadi? Jangankan mau jadi dokter hebat di Jakarta yang Tuhan rancangkan seperti itu, malah nanti hanya akan membebani orang tua. Karena itu memang ini ya, dan itu kami sudah tahu, karena anak pemiyut kalau memang sudah mulai pacaran pasti akan menjauh dan menghilang. Saya dan istri saya tidak mau, apalagi kalau pokok doanya sudah nanti ditaruh di kotak doa, itu akan menjadi bagian dari doa. Mungkin Bapak Ibu mendoakan mereka sampai sedetil cita-cita mereka tidak seperti itu. Mungkin pendeta di gereja Bapak Ibu juga tidak akan sedetil itu mendoakan mereka. Tetapi karena mereka ada hari Selasa di TPI, hari Sabtu datang di sini. Mereka bukan darah daging kami, tetapi sebagai pendiri pembina, kami punya beban yang sangat kuat sekali. Ada 1-2 yang memang sudah bilang, mami, papi, saya ke depan akan begini. Oke, kita doakan. Kami sudah doakan. Kami lakukan apa yang bisa kami lakukan untuk mereka, karena mereka ini, ya kalau kami dipanggil
panggil papi dan mami, itu berarti hubungan dekat sekali. Dan itu menjadi tanggung jawab rohani yang akan kami lakukan apapun kondisinya. Sehingga malam hari ini, kalau Tuhan Yesus sendiri sebagai gembala yang bilang saya bertanggung jawab untuk anak-anak ini, untuk anak-anak muda, mari kita topang mereka, ya, supaya rencana Tuhan yang luar biasa, yang spesial itu akan terjadi. Sayang sekali kalau di antara mereka yang tadi berdiri di sini, yang Tuhan sudah rancang nanti ke depan menjadi seorang polisi bintang 3, bintang 4, menjadi tentara, menjadi dokter, menjadi seorang pengusaha hebat, lalu akhirnya harus buyar di tengah jalan karena tertipu dengan iblis. Kita lihat apa yang iblis lakukan ketika dia tahu manusia itu spesial. Dia tahu manusia itu diberkati. Apa yang dia lakukan? Dia menggoda Adam dan Hawa supaya jatuh di dalam kebinasaan. Tetapi syukurlah Yesus datang untuk menyelesaikan segala kutuk-kutuk kegagalan manusia. Yesus sudah membereskan itu semua, sehingga tidak ada alasan lagi bagi orang-orang Kristen, bagi anak-anak muda Bumengyut untuk mengatakan, aduh saya ini punya masa depan tidak jelas. Tidak ada alasan apapun. Kalau di dalam benakmu, di dalam pikiranmu, Bapak Ibu, di dalam pikiranmu engkau berpikir, aduh anak saya ini, saya punya kondisi ekonomi begini, bagaimana masa depanmu? Maka engkau sebenarnya sudah ditipu karena engkau sudah dicuri oleh iblis untuk berpikir tentang keberhasilan dan kesuksesan mereka. Masa saya dengan istri yang tidak punya hubungan darah daging dan mereka sedang membayangkan, sedang memikirkan ke depan mereka akan menjadi orang-orang hebat kok. Bapak Ibu berpikir, aduh anak saya ini mungkin nanti di lapas Borua, anak saya jadi pengemis, tidak ada kerjaan dan lain-lain. No, itu bukan rancangan Tuhan. Yesus sudah menyelesaikan segala kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan. Itu semua sudah Yesus bilang, tetelestai, sudah selesai. Karena itu sekarang kita tinggal angkat saja, ambil. Mari perhatikan mereka. Ya, kami kalau di rumah oke, kami terus awal mereka. Ada yang coba-coba WA atau messenger yang nada-nada ini. Istri saya kalau perempuan, istri saya langsung apa itu bentuk perhatian kami supaya mereka, iblis jangan mencuri, membunuh, lalu membinasakan masa depan mereka dengan pergaulan yang model begitu. Kalau nantinya sudah kerja, sudah ada orang yang pernah mau ini di radio, saya tanya di dia, terus kamu sudah punya calon? Ya. Terus gimana? Memang sudah dalam waktu dekat sudah mau nikah? Oh tidak, walaupun saya berapa tapi saya paling tidak setiap bulan saya bisa kasih mama saya 100-200 ribu. Saya 2 tahun, 3 tahun begitu saya sudah lakukan itu, baru saya akan menikah. Bayangkan seorang anak dari Jawa lulus, ya, dia berkata seperti itu, saudara. Karena ini yang kita mau, jangan baru lulus SMA dengar so hamil lalu bikin beban lagi orang tua, harus urus cucu lagi. Itu yang kita tidak inginkan. Karena apa? Karena Tuhan sedang merancang mereka ini dengan masa depan yang baik, yang hebat. Kalau ada anak-anak muda yang punya rencana-rencana, kalau sudah matang, sudah siap waktunya, saya dengan istri akan mensupport itu, mendukung itu, mendoakan itu, konseling itu. Ada dalam waktu dekat juga anak muda yang itu kita sharing, kita konseling, kita perkuat mereka untuk masuk ke dalam rumah tangga. Itu yang dimau. Ada pemimpin YouTuber itu sampai ke tingkat seperti itu. Sehingga anak-anak muda yang nantinya masuk ke tahapan itu, dengan bangga kami sebagai orang tua rohani akan berfoto di depan sama-sama dengan pengantin. Luar biasa, saudara. Ini pesan yang Tuhan mau berikan buat kita malam hari ini. Mungkin sebagai orang tua kita berpikir, ya kita ini sudah apa adanya seperti ini. Saya bilang oke, kalau mungkin sudah seperti itu, anak-anak kita adalah anak-anak yang Tuhan rancang ke depan hidup yang lebih baik. Tuhan merancangkan itu. Jangan berpikir ekonomi terbatas. Jangan berpikir, aduh tapi saya papa dengan mama ini selalu begini, sudah berpisah, tidak ada ini, saya punya papa ini begini. Anak-anak muda jangan berpikir seperti itu. Karena itu akan ada kesempatan iblis untuk mencuri damai sejahtera,
membuat engkau akan jauh dengan. Nah, inilah wadah yang Tuhan percayakan ada di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah selalu mensupport mereka datang di sini. Ya, saya dengar katanya kalau anak-anak minta izin bilang ikut ke Geraha, ke Bumi Youth, orang tua akan mengizinkan. Puji Tuhan, ya. Kami ini wadah untuk membentuk mereka untuk kembali menjadi berkat di gereja masing-masing. Tidak ada ceritanya, kami punya gereja juga, kami tidak pernah mengajak mereka. Kalau ada yang mau ikut gereja hari Minggu, ya kadang-kadang namanya anak muda pasti ingin suasana baru, mereka cari sesuatu mereka itu. Tetapi kita, ya setiap ada anak yang sini, kita juga pergi bersyukur bersama di sana. Itu menjadi bukti bahwa wadah Bumi Youth Tobelo ini bukan wadah milik gereja tertentu. Kita ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudara, mari, ini kesempatan yang baik sekali. Di hari ulang tahun yang ke-11 ini, kita akan bersinar bagi generasi kita, ketika kita ada dalam posisi yang sesuai dengan kehendak. Tidak mungkin saudara bersinar bagi sesama, bagi generasimu, sementara kehidupanmu tidak mencerminkan Kristus di dalam. Karena itu tetaplah setia dalam wadah pelayanan Bumi Youth Tobelo. Saya percaya dari wadah ini ke depan 10-20 tahun ke depan akan lahir generasi-generasi hebat yang akan memimpin bangsa ini, memimpin daerah ini, memimpin gereja-gereja di sini. Ini firman Tuhan yang saya bagikan buat kita. Saya undang yang main musik lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Ya. Silakan. Yang sudah menulis pokok doa berdiri, yang anak-anak muda Bumi Youth yang tadi sudah tulis pokok doanya berdiri sambil mengangkat menyanyikan pujian ini, dan nanti akan diatur untuk mengisi di kotak doa. Dan Bapak Ibu tahu itu akan menjadi pokok doa kami. Kita tidak tahu ya cita-citanya apa yang ditulis di situ. Kita tidak tahu, mungkin ada yang tulis mau jadi dokter, sementara orang tuanya tidak tahu secara ekonomi, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai lembaga-lembaga kasih beasiswa, sama seperti jenderal orang Papua itu. Mungkin ada yang tulis mau jadi pengusaha, mau jadi ini dan itu. Itu akan menjadi pokok doa. Kita akan bawa di studio 1 hari 3 kali, ada hamba-hamba Tuhan yang selalu berkhotbah dan mereka akan mendoakan. Bapak Ibu percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik bagi